Halo, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Dani Indrawan Pratama di channelnya Jaripedia, tempatnya trader Indonesia bersatu. Di pagi hari ini saya lagi seneng banget karena saya mau share sesuatu yang cukup menarik buat teman-teman. Sebenarnya video ini terkait dengan video kita sebelumnya tentang curve. Jadi kita sebaiknya menjadi seller di dekat-dekat area warna kuning ini karena warna kuning ini adalah area supply di daily, di mana daily adalah time frame curve saya. Buat teman-teman yang belum tahu curve itu apa, curve adalah area bermain kita. Jadi kita punya area bermain, misalkan nih, kita time frame-nya daily untuk melihat curve dan entry-nya kita turun 2 time frame ke 60 menit. Jadi kita bahas curve-nya dulu di daily. Kita punya zona supply di daily, saya kasih warna kuning. Kemudian saya punya zona warna hijau ini. Ini adalah area demand di daily. Saya mau bermainnya di mana? Ya di sekitaran sini. Saya mau jadi seller di dekat-dekat warna kuning. Saya mau jadi buyer di dekat-dekat warna biru. Jika teman-teman menggunakan strategi ini silakan. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan jika harga ada di tengah-tengah? Teman-teman bisa follow trend. Follow trend sampai mana? Sampai area area hijau atau kuning ini. Kalau trennya ternyata turun, downtrend, saya mau sell. Batas TP maksimalnya di mana? Di warna hijau. Kita nggak akan bahas itu. Kita akan bahas strategi saya yang saya gunakan di trading room saya. Menggunakan, saya mau jadi seller jika ada apa namanya? Jika ada area yang menarik di time frame entry saya, yaitu di 55 menit atau H1. Selama ada area yang sangat menarik di H1 dan ternyata area yang menarik itu ada di dalamnya area supply atau demand di daily, saya mau entry. Oke, yang ada di dekat-dekat sana deh pokoknya ya. Yang ada di dekat-dekat sana, saya mau entry. Kalau yang warna kuning berarti saya mau jadi seller. Kalau harga ada di dalam warna hijau, saya mau jadi buyer. Apakah strategi ini 100% work? Jawabannya no. Seringkali saya bilang trading hanyalah probabilitas. Selama teman-teman punya data yang jelas dan punya kesimpulan yang baik di sana, hasilnya ternyata oke, teman-teman bisa ikuti dan lanjut. Kalau teman-teman nggak punya datanya, jangan sekali-sekali mencoba. Kalau teman-teman mau belajar dari strategi yang saya gunakan, silahkan dengan senang hati. Silakan saya share ilmunya dengan gratis di YouTube. Tetapi dengan syarat teman-teman tes dan ukur sendiri. Oke? Kita sepakat dulu di awal ya. Jadi ini bukan sinyal, ini bukan apapun yang berkaitan dengan edukasi apa namanya? Saran ataupun paksaan, tidak mengandung unsur-unsur demikian. Ini murni edukasi, saya mau share aja pengalaman saya, apa yang saya lakukan di trading room saya, oke? Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Warna kuning ini adalah area curve atau area supply di daily, di mana daily adalah time frame curve saya, di mana curve adalah area bermain saya. Saya mau menjadi seller jika harga sampai di curve atau di area supply di daily, atau saya mau jadi buyer jika harga sampai di area demand di daily. Nah, kenapa saya pakai daily? Ya nggak apa-apa karena saya alirannya swing trader. Saya swing, seringnya swing, jadi saya pakai di daily. Buat teman-teman yang mau scalping atau time frame lebih rendah, silahkan aja pakai curve-nya di time frame H4 atau H1 silahkan. Tapi saya nyamannya di sini. Teman-teman bisa temukan stylenya sendiri setelah apa namanya? Tanyakan aja ke dalam dirinya sendiri. Saya nyaman nggak kalau ke apa namanya? Uang saya apa namanya di dalam grafik itu naik turunnya cepat. Saya mau yang agak lambat aja biar santai. Kalau terlalu cepat kayaknya enggak, hati saya kurang tenang. Kalau saya entry di 5 menit kayaknya kurang oke. Sekali lagi kembalikan lagi dengan profil teman-teman. Kalau saya swing saya entry-nya di H1 atau M55. Nah, di sini di area kuning ini ada 3 area yang cukup menarik. Sebenarnya ada 4 sih. Ada rally base drop. Ini saya gabungin jadi satu area yang gede. Kemudian yang kedua ada area ini rally base drop. Dropnya cukup kencang di sini. Kalau teman-teman cek dia satu mungkin kelihatan areanya. Kalau ini mungkin kurang kelihatan.
Kemudian kalau teman-teman lihat di bawahnya lagi ada drop base drop. Dropnya cukup kencang juga. Filter yang udah saya kasih kemarin silakan digunakan. Filternya yaitu lag out dan jumlah timenya 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih oke lah, 6, 7 masih oke. Kemudian kalau di sini kita punya ini drop base drop 1, 2, 3, 4, 5 base masih oke. Atasnya lagi kita punya rally base drop, kita punya 2 candle atau 3 candle base di sini masih oke. Lag outnya oke, saya masih sikat ya. Nah ini teman-teman, saya mau jadi seller jika di dekat-dekat warna kuning. Jadi kita akan lihat, kita akan sell pertama di sini, sell yang kedua di sini, sell yang ketiga di sini. Apakah semuanya profit? Belum tentu. Kita lihat dulu. Kita zoom out area warna merah. Harga di sini ya, teman-teman bisa lihat. Harga hampir masuk, kemudian collapse. Nah, ini untuk aliran seperti saya body to week. Nah, apakah yang terjadi kalau kita entry-nya dari week to week? Teman-teman bisa lihat ya. Ini saya entry-nya dari body ke week. Saya nggak entry dari week to week. Kita lihat bagaimana kalau yang teman-teman alirannya week to week. Oke. Harusnya kepanggil, sepertinya kepanggil, harusnya terpanggil. Oke, saya zoom out lagi. Yes, harusnya terpanggil. Dan teman-teman kalau aliran week to week udah profit cukup jauh nih, cukup jauh profitnya. Oke. Nah itu adalah plus minusnya teman-teman. Kalau body to week, saya di kasus ini, di kasus Audi JPI ini saya nggak terpanggil. Oke. Kalau saya nggak terpanggil, apakah saya menyesal? Jawabannya iya, menyesal. Tapi nggak begitu menyesal juga sih, karena menurut data saya akan TP lebih cepat kalau saya pakai body to week. Oke, area pertama sudah ke field. Ini ada quick retouch sih sebenarnya. Drop quick retouch itu oke. Kemudian kita bisa lihat di sini ada rally base drop dan rally base drop. Secara nilai scoring, yang atas punya nilai lebih tinggi karena dia level on level. Rally base drop malah ada 3 level nih kayaknya. Kita nyalain deh. Yes, ini ada rally base drop. Oke. Kita bisa lihat ini sebagai ini teman-teman, apa namanya? Sebagai drop. Meskipun sekali lagi ini, meskipun secara bentuk dia kurang oke. Harga naik sebelum collapse. Jadi kita bisa lihat lag outnya ini, harga naik baru collapse. Tapi karena level on level ya masih oke lah. Oh ini sudah dihancurin harga ya, yang masih tersisa ada di sini, rally base drop. Itu terhitung dengan rally base drop, oke. Kita akan lihat bagaimana respon. Sorry. Bagaimana respon harga saat masuk ke area kuning dan merah tersebut. Kita bisa lihat harga masuk ke area sell pertama kita dan profit. Ini kemungkinan besar masih kena buffer ya. Kita cek aja deh. Ya ampun, kembali ya. Ya inilah repotnya kalau areanya cukup jauh, kita harus geser. Kebetulan karena ini sih apa namanya, monitor saya wide, ultra wide, jadi masih oke, masih lumayan lah. Karena gesernya nggak terlalu jauh. Kita coba kita pasang ininya, alat ukur kita untuk melihat TP dan entry. Audi JPY 6 ya. Audi JPY 5 pips ditambah 1 pip. 1 pipnya adalah spread, jadi 7. Yes, harusnya sih nggak kena SL ya. Harusnya cuy. Kita cek, belum saya cek nih tadi ngomong-ngomong ya. Oh udah kena SL. Jadi area yang ini, area yang tengah ini tadi, ini kan area pertama tadi di bawah. Ini SL yang tengah, oke? Kalau SL yang tengah gimana jawabnya? Nggak apa-apa. Kita masih punya sell area satu lagi di atasnya. Jadi ini SL. Yang pertama tadi di bawah kita profit, yang tengah kita SL masih oke. Kemudian kita mau jadi seller nih saat harga masuk ke sini. Sampai sini saya ambil sampai pivotnya, pivot terjauhnya. Entry-nya saya bulatkan ke bawah. SL-nya saya buletin ke atas plus 5 pips
plus 1 pipsnya spread. Oke, 7895 ditambah 6 7901 ya. Ya, seharusnya sih nggak SL dong. Oke, kita bisa cek. Ya ampun, jauh sekali ya. Oke. Harga masuk teman-teman, harga masuk. Yes, harga masuk. Apakah ini kepanggil? Saya lupa kepanggil yang di mana, yang ini atau yang ini. Kemungkinan besar ini nggak kepanggil sih. Ini high-nya berapa ya? High-nya 78781. Harusnya kalau meta tradernya apalagi beres, harusnya ke fill. Kalau ke fill di sini teman-teman langsung TP1 TP2 sampai sini ya. Kalau teman-teman telat pun teman-teman masih punya kemungkinan entry masih oke, karena tesnya masih ini retestnya ini. Kok retest? Maksud saya ini harga masuk ke sini. Ini masih sangat kecil, masih 0,1 pips. Jadi masih belum 20% lebar dari areanya. Sekali lagi, kalau harga masuk lebih dari 20% sebaiknya area tersebut tidak diambil. Tapi kalau teman-teman tahu caranya silakan aja. Oke. Ini harga masuk udah TP1/1. Ini harga masuknya di sini. SL-nya kita di sini, TP1 yang garis putus-putus, teman-teman bisa lihat. Ini TP2, TP3, kemungkinan besar TP4-nya di sini, ada pula TP5 di sini. Kemungkinan besar udah TP4 atau TP5 kalau teman-teman aliran TP5. Nah, TP yang ideal sampai mana teman-teman? Kita bisa lihat biasanya kalau saya biasanya saat pakai TP1 pasti. Kemudian target berikutnya mana? Saya cari rival UFO yang signifikan. Kita bisa lihat di sini harga di hold berkali-kali oleh area ini. Tapi saya nggak mau TP-nya sampai sejauh ini karena saya tahu semakin dia banyak di retest, semakin dia lemah. Jadi ini nggak saya jadiin area TP saya. Saya pasang TP-nya di mana? Sedikit lebih jauh di mana? Di sini. Saya lihat ada drop base rally. Meskipun ini jelek ya, tetap saya perhitungkan. Ini TP2 saya ada di daerah sini. Kemudian TP3 saya kita bisa lihat sama-sama ada di sini. Ini adalah area yang sangat kuat. Ini teman-teman bisa lihat. Drop ini ada rally base drop base rally. Yes, ini adalah rally base drop base rally. Di sini kita bisa lihat. Kemudian yang terakhir, mungkin kalau teman-teman mau TP agak jauh lagi bisa pakai di sini. Terbukti teman-teman, TP-nya bisa sampai area ini, rally base rally ini dan drop base rally ini. Masih terpanggil ya di sini. Nah, teman-teman bisa pertimbangan itu. Personally saya nggak pakai TP yang yang fix. Jadi TP fix itu ya TP1 jaraknya sama dengan TP2, jaraknya sama dengan TP3. Menurut saya itu kurang fair ya teman-teman. Kalau lebih fairnya ya teman-teman cari rival UFO-nya di time frame entry-nya. Jadi kita punya biasanya punya profit yang lebih besar daripada hanya ngambil TP2, TP3 atau TP4 dan seterusnya. Oke. Nanti akan saya bahas TP di next video. Kalau teman-teman mau juga saya bahas yang lainnya silakan komentar. Kalau punya ide apa gitu. Oh ya, SL nanti akan saya bahas. Bagaimana cara saya memperlakukan SL yang ideal, oke? Nah, teman-teman silakan tes sendiri. Jadi jangan langsung 100% percaya dengan saya. Saya hanya mendemonstrasikan apa yang saya lakukan di trading room saya. Jadi saya nggak menjamin style ini cocok dengan teman-teman. Ini adalah salah satu contoh yang profit. Contoh yang SL-nya tentu ada, juga banyak. Nah, apakah ini cocok dengan teman-teman? Belum tentu. Silakan teman-teman tes sendiri, kumpulkan datanya sendiri. Jadi teman-teman punya keyakinan sendiri di dalam diri teman-teman kalian. Di dalam diri teman-teman. Gimana sih? Ngomong saya selalu beribet ya di beberapa video terakhir ini. Enggak apa-apa lah. Mungkin karena belum makan nih, belum sarapan nih. Ntar lagi mau sarapan dulu, nanti kita akan bahas lagi di video selanjutnya. Saya Dani Indra Pratama pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video yang lain. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-temanmu dapat manfaatnya juga. Oke? See you. Ciao.